Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kita kawan-kawan, hari ini pagi ini saya akan pergi jalan-jalan dulu bersama Pak Warnadi. Kita mau jemput dulu Pak Warnadi ganteng. Kita lagi di jalan nih kawan-kawan. Ikuti terus perjalanan kita untuk mensurvei siswa-siswa yang tidak mampu atau yang punya kartu Indonesia Pintar. Itu dia guys, orang ganteng. Romo tadi. Wah. Oke guys, kita sudah sama Romo ganteng. Nah, ini dengan ganteng kan. Pagi Pak Agus. Pagi Romo. Jadi kemana kita nih Mo? Ya, kita meluncur. Yang pertama ke Semayang. Semayang baru ke Pranap, selanjutnya ke Batang Pranap guys. Oke. Dalam rangka apa kita nih Mo? Dalam rangka untuk mensurvei Mo ya? Ya, rangka mensurvei siswa SMA, SMK ya, untuk pendataan siswa yang tidak mampu ya Mo ya? Atau KIP? Siswa yang mendapatkan KIP. Mendapatkan KIP Mo ya? Itu program dari mana tuh Mo? Nah, ini adalah program dari L2 Dikti. Untuk dikasih ke siswa ya. Bagi siswa pemegang KIP belia, atau yang keduanya adalah pemegang kartu KSS. Apa tuh Mo kartu KSS? Kartu bukan KSS tadi bagus. Apa tuh? Tapi KKS. KKS. Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu Keluarga Sejahtera. Iya. Karena mungkin bawaan belum sarapan Romo, lupa. Oke Mo, jadi karena masih teringat semalam Pak Tami bilang ada kartu Kuansing Sejahtera. Kartu Kuansing Sejahtera. Aduh. Jadi Mo, L2 Dikti tadi Mo ya. Jadi L2 Dikti mempunyai program bagi siswa atau pelajar Mo ya, yang mempunyai kartu KIP pertama Mo dengan KSS apa? Iya. Iya. KSS. Nah, itu kawan-kawan kalau KSS tadi KKS. Keluarga Sejahtera. Kartu Keluarga Sejahtera. Kalau punya itu berarti bisa insya Allah Mo ya, kuliahnya mendapatkan beasiswa gratis Mo ya? Ya, gratis. Ditanggung dari semester 1 sampai semester 8. Ada tambahannya lagi Mo? Tanpa dipungut biaya pun. Apapun Mo? Ya. Kawan-kawan, jadi kawan-kawan langsung daftarkan diri ke PTS atau PTN setempatnya yang terdekat Mo ya? Ya, khususnya STIE. Wah, jelas lah. STIE Jaya Mo ya? Kita kan dalam rangka kan survei untuk itu, pendataan mahasiswa yang memegang kartu KIP dan KKS itu untuk dikasih beasiswa. Ya, tapi intinya tentu ada seleksi. Seleksi Mo ya? Kita seleksi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya KIP ini artinya siswa dapat terbantu. Oke kawan-kawan, kita lanjut dulu perjalanan. Kita mau kemana dulu Mo? Ke Kelayang dulu. Langsung ke Kelayang kita Mo ya? Langsung ke Kelayang sekarang nih. Oke, kita langsung ke Kelayang kawan-kawan. Tapi boleh singkat dulu, nanti ke apa? Kemana kita? Ponijan. Iya. Oh, kami mau singgah dulu Ponijan guys, ngisi Lampung Tengah Mo ya. Mau sarapan dulu. Oke, ikuti terus saya dengan Romo Nadi. Oh, makan Mo? Soto. Sarapan dulu. Oke, kita lanjut lagi Romo. Sudah belanja, sudah makan tadi, bukan belanja Mo ya? Belanja. Sudah makan. Sudah makan, sudah beli air.
Kalau situ aja. Oke. Oke, makasih Romo. Terlanjut kawan-kawan. Oke, lanjut. Kita ke kantor camat Kelayang dulu mau ya. Ini suratnya. Kan cuma atas surat aja kan? Ini namanya itu Kartu Indonesia Pintar. Yang intinya, 2020 ini ya? iya Pak. Yang intinya adalah sama. Nama dia yang beda? Namanya berbeda Pak. Gak dikasih Pak. Iya. Gitu Pak. Jadi tadi tentu nanti kita akan, walaupun dia megang kartu KB juga, tetap kita akan survei nanti ke lapangannya, layak tidaknya nanti Pak. Jelas intinya kalau memang yang bersangkutan mau nanti dan layak, sudah minta kuliah ke STIE yang nanti akan ada beasiswa itu punya full Pak, dari semester 1 sampai semester 2. Ini betul apa ya? Berarti untuk 5 tahun terus ya? 4 tahun? 4 tahun Pak. 4 tahun. 4 tahun. Jadi di situ Itu kirakan 4 tahun selesai? harus Pak. Harus? Iya. Pokoknya 4 tahun harus selesai. Kan ini program itu kan Pak. Biaya hidup sudah dikasih Pak. Nah, tinggal kuliah saja. Tinggal kuliah. Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan selain KIP ada yang memegang kartu KKS lain, kartu keluarga Lumayan. sejahtera. Iya, lumayan. Nah, situ juga nanti Pak kita kalau memang Yang ya, megang itu biasanya kan orang tuanya ya? ya boleh juga Pak nanti. Iya. Tenaga KS itu ya seperti PKH, BPNT, Iya. ini kan itu kartunya itu. Nah biasanya yang megang itu kan ibu rumah tangga. Kalau anak nggak mungkin ya, anak cuma pegang KIP. Mungkin aja Pak ya. Nah, KIP kalau anak kan dapatnya KIP. Indonesia Pintar biasanya kan langsung masuk rekening anak. Iya. Nah, yang itu tuh yang sekarang ini tidur, bingung dia nggak ada lagi. Mau lanjut itu kan waktu di tingkat LTA Iya. atau LTP. Nah setelah mereka selesai, KIP-nya kan terputus. Iya. Makanya kita coba sampai kembali ini Pak untuk Iya. mengembali kembali gitu. Nah, mohon izin Pak tadi selain ada yang namanya KIP, kemudian KKS Pak ya. KKS itu pecahnya banyak. KKS itu pecahnya PKH, Bentar Pak. P. PKH, Program Keluarga Harapan. Iya terus Pak. Kemudian ada BPNT, BPMT. Bantuan Pangan Non Tunai. Iya. Nah, jadi PKH, kalau yang PKH itu dia dapat duit bisa jadi, Iya. dapat makanan bisa dapat dua-duanya. Jadi kalau yang PKH itu tingkat miskin paling kuat, paling parah. Oh, Dia dapat PKH dalam bentuk kartu. Iya, betul. Kalau yang BPNT itu berarti miskin sedang. Dia cuma dapat sembako saja, tidak dapat duit. Jadi pedoman untuk yang PKH itu otomatis dia punya anak usia sekolah. Makanya selain dapat bantuan pangan, Iya. mereka juga dapat bantuan uang untuk kepentingan anak sekolah tadi. Makanya pemegang kartu itu biasanya juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Kalau untuk di Kelayang itu lumayan banyak. Yang pemegang kartu itu lumayan banyak. Nah, yang dapat PKH itu banyak, yang BPNT itu kemarin saja dalam 2 bulan belakang ini tambahannya 100 lebih. Nah, tambahan baru ya dari pemegang KKS itu. Syarat pemagang ini semua memang dari segi penghasilan orang tuanya memang kurang atau gimana? Iya, mereka diukur dari standar ekonomi. Standar ekonomi akan mendapatkan bantuan pangan. Kalau ekonominya rendah, anak usia sekolah juga rame, nah dia akan dapat PKH. Jadi PKH itu dia double, bisa sembako ya, bisa duit ya. Kalau BPNT itu cuma dapat sembako, nggak dapat duit. Nah, Sembako. jadi yang PKH itu semakin banyak anaknya yang sekolah, makin besar. Dapat nilainya. Iya, kisarannya itu macam-macam. Ada yang 500 per bulan, ada 1 juta per bulan, ada 1.500.000 per bulan pemegang PKH. Tergantung jumlah anak dalam kartu keluarga. Ini masalah ekonomi Pak ya. Ekonomi dan pendidikan. Kalau dilihat dari kondisi fisik rumahnya itu kira-kira bagaimana? Itu juga masuk dalam kategori. Karena nanti dalam datanya kita akan minta rumah ukuran lantai, dinding, atas. Nah itu akan menentukan nanti tingkatan ekonominya. Kalau rumahnya ukurannya istilahnya kecil,
anggaplah 4x6, dengan dinding papan, lantai tanah, apalagi atap misalnya seng, nah itu masuk dalam kategori miskin sangat. Miskin sangat banyak. Ya, apalagi kalau dia diikuti oleh anggota keluarga yang usia-usia sekolah. Nah, itu nanti akan itu loh ya. Dan itu merupakan data yang kita kirim melalui dinas sosial, kirim ke pusat, yang menentukan di pusat. Apakah keluarga ini penerima PKH atau hanya penerima BPNT atau hanya masuk dalam daftar saja, istilahnya daftar tunggu. Karena ini daftar tunggunya akan bermain terus, update secara otomatis. Ketika penerima kartu ini terjadi perubahan status, misalnya anak sudah selesai sekolah, dia akan tepat sendiri, yang di bawahnya akan naik kayak PAW di dewan. Itu dia. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kalau ada yang datang, tolong Pak PKH Pak, tolong BPNT Pak, kita nggak bisa bantu karena datanya sudah masuk duluan. Dan ada yang ngomong orang kaya kok dapat. Nah itu yang mesti diupdate setiap bulan. Kalau di desa-desa itu ada namanya operator check engine. Nah operator itulah yang mengupdate data setiap bulan. Ya, update terus. Ini terjadi perubahan status ekonomi. Ini yang dulunya sedang-sedang karena sesuatu hal anjlok masuk kategori kurang. Dia akan masuk dikirim ke dinas sosial. Yang sulitnya kita tuh yang mau keluar nggak ada, yang mau masuk banyak. Karena berhubung sama bantuan. Kemudian kan lihat dari kondisi rumah yang permanen di antara gedung nggak ada Pak ya? Kalau gedung itu akan disendiri oleh oleh aplikasi. Nah, sama kayak kita kalau kuliah kan ada KT itu ya. Akan diminta itu foto rumah depan, belakang, samping. Nanti KT berapa, kenanya berapa per semester. Nanti difoto ruang tamu, ruang makan. Kadang-kadang sebagian kan pintar-pintar ya. Kalau kita foto sesuai faktanya kena mahal nanti nih. Itu adalah rumah tetangga kadang-kadang. Itu yang nggak dijamin di situ. Banyak itu. Cuma memang nanti ini Pak, setelah kita data, kalau memang mau kuliah, tetap kita survei juga ke lapangan Pak. Makanya sudah dibawakan tadi kan ada operator desa mengupdate setiap bulan. Jadi kita katakan nanti ini, kalau kita survei dengan kondisi mungkin bangunan yang sudah bagus, tentu walaupun dia mungkin megang KIP itu mungkin bisa jadi nanti tidak layak. Karena nanti kan tim pusat mau turun juga Pak soalnya, nah gitu, menengok kelayakan daripada. Cuma kalau di desa yang pemegang KIP itu mungkin mereka nggak tahu, karena KIP ini kan disalurkan oleh pihak sekolah. Nah sekolah yang ngurus paling-paling mereka minta nanti surat keterangan tidak mampu dari pihak desa. Nah kalau desa dia akan tahu cuma pemegang PKH dan BPNT. Pemegang KIP desa tidak tahu. Yang tahu itu pasti pihak sekolah juga. Karena nanti itu bahagian dari bantuan yang akan disalurkan oleh pihak sekolah. Kadang-kadang wakil pihak sekolah itu yang menguruskan ke bank. Nah bukan rekening bank. Jadi rencana bapak mau ke pihak sekolah itu mantap. Nah kalau ke desa-desa itu berkaitan dengan stok yang lebih besar ya. Nah, karena otomatis anak penerima KIP itu ada di dalam keluarga penerima PKH. Asal dia penerima PKH, mudah-mudahan anaknya dapat KIP. Nah, karena dia nyambung. Dan karena anaknya termasuk, dan keluarga itu termasuk dalam penerima PKH, dia nanti ada anaknya akan dapat KIP. Nah, yang sudah sekolah. Jadi lumayan juga untuk kehidupan keluarga dia dapat PKH, untuk keperluan pendidikan dia dapat KIP. Nah, cuma yang selesai pendidikan terputus dia, pasang rekening. Enggak masuk lagi. Oke, ini dicoba ini Pak. Jadi otomatis dari ini sudah data itu sudah terdata di dinas sosial ya. Sudah. Namanya data KS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, Seindu ada itu Pak. Iya. Jadi data KS itu yang sebagai pedoman bagi keluarga-keluarga yang akan mendapat saluran bantuan pemerintah. Dalam bentuk apa saja? Bentuk dana pangan, dana pendidikan, dana kesehatan, semuanya di sana. Nah, cuma data kita itu ada yang memakai data lama, tidak update. Makanya ada rumah permanen yang dapat. Nah, kan itu jadi persoalan. Nah, kita berdalih itu data lama. Nah,
kalau kita berdata lama berarti petugasnya, operatornya tidak. Nah, itu masalahnya. Kebetulan petugasnya itu tidak ada honor, maka wajar saja mereka malas-malasan update data. Nah, sekarang kami perintahkan operator check engine ini adalah perangkat desa. Meskipun mereka tidak diberi honor sebagai operator, mereka dapat honor sebagai perangkat desa. Tidak ada alasan mereka tidak mau mengupdate data. Ketika apa yang informasikan Siapa? Terima kasih banyak Pak. Kenapa menerima kami? Mohon izin berada ke sekolah. Iya, iya. Yang mudah-mudahan dapat apa yang dicari tanpa ada hambatan lain. Hambat yang jelas cuma mungkin tak jumpa orangnya aja itu. Kalau SMA saat ini kepala sekolahnya tinggal di Kota Lebak. Nah, jadi kalau kontak dia pun tak mungkin datang dalam waktu yang mudah. Tapi kalau SMA 2 itu kepala sekolahnya tinggal di situ. Nah, di lingkaran sekolah, ya, tinggal di Kota Medan. Jadi kalau kita dapat nomornya dari tetangga sekolah, dalam waktu singkat kontak bisa muncul kalau dia tidak keluar daerah. Kemudian kalau madrasah Alia Siratul Huda, itu kepala sekolahnya juga tinggal di kompleks sekolah. Nah, karena mereka punya kebun sekolah. Nah, kalau yang madrasah Al Hikmar itu juga tinggal di sana. Kalau yang SMK itu kepala sekolahnya tinggal di Ermolek. Kalau yang dekat di sekolah mungkin dapat, kalau yang jauh perlu waktu gitu. Intinya kita mengusahakan supaya adik-adik itu bisa kuliah. Iya. Kita juga berterima kasih sudah mampir di Kecamatan Bayang. Mudah-mudahan lebih banyak anak-anak kami yang terbantu karena secara ekonomi pelayanan ini nomor 2 itu